Assalamualaikum Pak Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minko, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Baik juga Pak. Alhamdulillah sehat-sehat di sini. Semoga puasanya lancar ya, Minko ya. Amin. Nggak kerasa ya Pak ya, kita udah masuk 2 minggu di bulan suci Hmm. Ramadan ini nih Pak. Oh iya betul ya. Ya pas hampir 14 hari ini, Minko. Wah nggak kerasa juga nih, 2 minggu yang lalu kita udah ngobrol-ngobrol soal bikin anggaran untuk bulan Ramadan ini. Bikin list kebutuhan, apa aja sih yang dibutuhin. Nah sekarang nih mumpung masih 2 minggu, kita boleh buka lagi yuk catatannya Sobat Finansialku. Mana nih pengeluaran yang paling besar? Nah, udah sesuai belum nih dengan anggaran yang udah kita buat di awal bulan? Coba kita cek, pengeluaran paling besar kamu habis di mana nih? Beli takjil, beli hampers, atau beli baju baru? Bantu Minku vote pengeluaran paling besar kamu di tombol I ya. Kalau Minku sih paling banyak buat beli takjil. Kalau Pak Jody di mana nih paling besarnya? Wah, hampir sama Minko. Kalau udah berkeluarga, biasanya paling besar itu malah jajannya nih. Karena kadang-kadang kita nggak bisa mengantisipasi, oh ternyata habis ini mampir ke sana, dan ternyata pas mampir itu kadang-kadang belinya lebih dari satu takjil, kayak gitu teman-teman. Nah, betul banget. Sama banget nih, Pak. Lagi jalan ke satu tempat, terus ngeliat, wah ini kayaknya enak nih buat buka puasa nanti. Beli. Terus nanti kita jalan lagi, beli lagi. Ternyata pas sudah nyampe rumah, ternyata ada anggota keluarga lain yang melakukan hal yang sama. Jadi melimpah banget tuh di rumah. Itu kan sama aja dengan sedikit boros ya, Pak ya. Nah, gimana sih sebenarnya biar kita nggak melakukan hal boros ini? Nah, Sobat Finansialku, berikut adalah 3 tips nih. 3 tips untuk kita biar nggak boros selama mengatur keuangan di bulan Ramadan. Yang pertama itu langkah yang paling awal ya. Kita itu harus tahu dulu, kemarin itu kita bikin anggaran berapa. Ini ibaratnya kayak evaluasi ya, kayak monitoring ya. Kalau orang bekerja kayak monitoring, pemantauan, atau evaluasi. Nah, misalkan kemarin ya di episode sebelumnya kita bahas nih, kira-kira anggaran kita buat beli takjil itu berapa sih? Nah, kayak gitu. Makanya kemarin itu saya sempat sarankan nih, kalau kita bikin anggaran itu nggak usah terlalu panjang, misalkan 1 bulan. Mungkin kita akan kesulitan nih di sana, Minggu. Nah, kalau misalkan saya sendiri kemarin coba itu bikin anggaran per minggu. Setiap kita bikin anggaran per minggu ini akan lebih mempersempit pemantauan kita, dan kayaknya itu bisa membuat alam bawah sadar kita itu jadi lebih mindful ya, lebih merasa sadar dan utuh ya, bahwa oh kayaknya kalau seminggu jatahnya segini, misalkan seminggu 500.000 nih jatahnya nih, kira-kira berarti seharinya berapa ya? Berarti kan tinggal gampang ya, 500.000 dibagi 7, atau paling gampangnya 500.000 dibagi 5 aja deh. Sementara 2 hari lainnya kita nggak usah kemana-mana, alias di rumah aja untuk takjil berbukanya. Jadinya 100.000 sehari ya, misalkan jatahnya ya. Wah, ini kalau udah buat beli berbuka udah dapat banyak banget kali ya. Keluarga dari orang tua udah dibelikan, adik kakak juga udah dibelikan, keluarga kita sendiri juga sudah dibelikan, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya balik lagi, kita mau jajan apa dulu ya. Jajanan itu ada yang murah, ada yang 10.000 dapat udah dapat kenyang ya, atau mungkin harus 50.000 dahulu itu baru mengenyangkan. Jadi teman-teman nanti bisa cek budget untuk membeli hariannya itu berapa. Dan ini juga berlaku untuk pos anggaran lainnya loh teman-teman ya. Jadi nggak hanya anggaran membeli takjil, ada juga anggaran untuk meal plan. Meal plan itu rencana kita ya untuk sahur dan berbuka. Apakah saat ini sudah over atau belum? Dengan kita memahami dan kita mengetahui ya anggaran tadi yang sudah tercatat, dan juga kita tahu batasnya berapa, itu akan membuat kita bisa mengerem pengeluaran. Ini yang berusaha pengen kita tanamkan nih ke teman-teman semuanya, bahwa oh ya sudah, kalau saya jatahnya seminggu 500.000, kalau nanti misalnya sudah 400.000, ya berarti udah siap-siap nih, harus siap-siap tarik rem daruratnya. Ayo, karena dananya 300.000 ya, habis ini kita sudah siap-siap menyeret lagi. Nah, begitu juga dengan porsi atau pos-pos anggaran lainnya, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, langkah kedua adalah membatasi pengeluaran. Membatasi pengeluaran dari apa? Nah, ini itu langkah kedua ini sebenarnya bagusnya ini
bisa menjadikan bahan kita untuk membuat rancangan untuk minggu kedua. Sehingga kita tahu nih, gampangnya gini, minggu pertama saya 500.000 itu benar-benar habis tuh, nggak bersisa. Nah, ini sebenarnya udah bagus ya, nggak sampai minus. Tetapi ini bisa menjadikan sebuah pelajaran buat saya sendiri bahwa oh ternyata saya kemarin kasih 500.000 seminggu itu ternyata terlalu berlebihan mungkin ya. Jadi ternyata spending saya atau pengeluaran saya sebenarnya intinya nggak sampai sebanyak itu. Nah, kalau misalkan ada rasa-rasa nih seperti itu, berarti ini bisa jadi langkah kedua, yaitu kita bisa evaluasi ya. Bisa evaluasi untuk bikin plan di minggu kedua. Nah, ini harus terus berlanjut nih teman-teman sobat finansialku. Bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Dan langkah-langkah seperti ini yang senantiasa saya terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kadang-kadang saya ngerasa loh, oh minggu lalu itu saya terlalu boros. Itu akhirnya saya ngerasa sendiri dan akhirnya saya melihat real belanja atau real spending saya itu ternyata nggak sampai segitu. Kemudian langkah ketiganya adalah kita selalu koordinasi ya atau komunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini penting banget karena kayak tadi yang pertama tadi, kadang-kadang boros itu karena kita nggak tahu suami kita atau istri kita itu sama-sama berbelanja apa enggak. Nah, misalkan saya beli takjil nih, nggak bilang-bilang nih, pengennya mau ngasih surprise. Tapi istri ternyata sudah beli online terlebih dahulu atau beli jajanan tetangga. Nah, jadi akhirnya dua-duanya beli nih sampai ke rumah, loh di rumah sudah ada kurma, sementara saya beli es kelapa muda misalkan. Sama-sama untuk hidangan berbuka, tapi ternyata jumlahnya cukup lumayan banyak. Ini yang akhirnya membuat beberapanya menjadi mubazir dan mau tidak mau harus kita berikan ke orang-orang lain untuk bisa termakan ya, jangan sampai ini dibuang-buang nanti. Itu sobat finansialku, 3 langkah ya yang kira-kira bisa kita maksimalkan agar kita tidak boros. Oke, berarti tadi pantau, evaluasi, dan komunikasi. Wah, mantap nih. Oh iya Pak Jody, hari ini kerasa cerah banget nggak sih? Cerah banget cuacanya. Ada apa ini di belakang ini semua? Aku yakin nih sobat finansialku juga pasti ngerasa lagi cerah. Cerah soalnya THR-nya udah cair nih Pak. Oh iya, bentar lagi ya, bentar lagi. Oh Iya. sudah malahan, sudah. Iya, udah pada cair nih. Dan kemarin nih Pak, Minku udah sempet open voting di komunitas finansialku nih. Minku nanya, kalau THR cair, hal apa sih yang mau dilakukan? Dan ternyata nih, 44% dari sobat finansialku memilih untuk memakai THR ini untuk ditabung, buat menikah atau lamaran dan beli rumah. Nah, tapi Minku yakin banget sih, kalau misalnya hal ini tuh nggak semudah waktu kita ngevote, karena terlalu banyak godaan, Pak. Pada kenyataannya terlalu banyak godaan dan tuntutan. Entah itu nanti ada saudara yang datang terus kita harus menjamu dan ya macam-macam lainnya gitu Pak. Nah gimana sih caranya buat mengatur THR ini biar kita bisa sesuai dengan perencanaan keuangan kita? Memang lagi cerah banget nih karena kemarin pas barengan ya THR bareng nih datangnya sama gajian pas 2 minggu puasa. Nah jadi ini sebuah tantangan juga nih buat teman-teman semuanya bahwa kita harus mulai atas muda-muda untuk mengaturnya nih, gimana nggak langsung bisa cepat habis. Kalau kita nggak melakukan perencanaan keuangan yang baik dan benar, ini kayaknya cuma numpang lewat doang nih. Nanti akhirnya pas setelah hari raya, sama sekali nggak tersisa nih apa yang ada. Nah, kalau dari saya sendiri, itu ada 3 tips juga teman-teman sobat finansialku, agar kita sama-sama ya bisa mengatur keuangan THR ini untuk bisa menjadi lebih tepat sasaran. Yang pertama adalah mari kita spending, mari kita belanjakan sesuai dengan prioritas. Nah, prioritasnya seperti apa? Kalau THR itu sendiri sebenarnya paling awal itu kita harus sisihkan dulu nih untuk zakat ya. Zakat itu ada 2 nantinya. Zakat yang pertama adalah zakat THR itu sendiri. Dan yang kedua adalah zakat fitrah nih. Bisa cek ya zakat THR itu berapa, itu 2,5% dari nisab yang sudah kita miliki. Nah kemudian nanti zakat fitrah itu sebanyak 2,5 kilo beras atau 3,5 liter beras bahan makanan pokok dengan jumlah sesuai masing-masing keluarga. Ini baik anak kecil maupun dewasa semuanya dihitung kalau zakat fitrah. Sehingga teman-teman bisa sisihkan dulu ya di awal ya 2,5% zakat THR dan juga zakat fitrahnya untuk semua anggota keluarga.
Kemudian prioritas kedua ada yang namanya bayar hutang. Mungkin bisa dicicil ya dari yang paling banyak hutangnya atau yang mungkin masih paling lama angsurannya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah prioritas untuk bisa menabung. Nah, menabung ini harus disisihkan di awal sesuai dengan tujuan keuangan. Sudah benar tadi ya, teman-teman, sudah ada yang punya kebutuhan mau menikah, kemudian ada yang mau membeli rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa tuh dibantu dengan adanya rezeki yang kita dapatkan dari THR. Prioritas yang tiga ini tadi saya bilang harus diutamakan di awal sebelum kita lanjut ke tips yang kedua. Yang kedua ini tips yang paling asik ya, karena ini kita akan spending juga ya, kita akan belanjakan, tetapi khusus untuk kebutuhan hari raya. Nah, ini harus dipisah sama yang pertama tadi, karena ini prioritasnya yang kedua nih. Nah, itu apa saja? Yang kedua itu adalah seperti membeli baju lebaran, kemudian membeli hampers atau paket atau parcel, kemudian memberikan amplop pada saudara-saudara, menyediakan makanan saat hari raya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dibuat dulu anggarannya di awal. Kira-kira nih kita nanti lebarannya mau seperti apa? Karena kita saat ini sedang ada pandemi, maka tentunya ada beberapa nih teman-teman yang tidak bisa melaksanakan mudik, kemudian ketemu keluarga besar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus susun saat ini juga, kira-kira nanti kita butuhnya untuk lebaran akan seperti apa. Kalau misalkan struktur pengeluaran ini sama kayak tahun lalu, kita nggak kemana-mana, maka ini sudah bisa menghemat loh, cukup banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yuk kita petakan nih kebutuhan-kebutuhan pada saat hari raya, agar kita nanti tahu apa saja yang harus dipersiapkan untuk anggarannya. Nah, tips ketiga ini adalah pencatatan sebenarnya ya. Pencatatan dan juga evaluasi, balik lagi ya, nanti ini akan kita pergunakan setelah hari raya. Kira-kira sudah sejauh mana sih kita bisa bertahan menggunakan THR kita. Nah, pencatatannya seperti tadi yang sudah pertama kita lalui bersama, oh sudah dipotong nih buat macam-macam dan lain sebagainya. Oh tentunya sudah ada catatannya dong, kita udah habis berapa dan lain sebagainya. Kemudian untuk belanja-belanja hari raya kita juga sudah tahu, termasuk budget-budget yang semula misalkan kita sudah bikin tapi tidak jadi kita lakukan, seperti pengalihan dari budget mudik atau budget berkunjung ke keluarga dan lain sebagainya, itu juga jangan lupa dicatat. Karena menurut saya pribadi ya, pencatatan ini tuh penting banget. Karena kita tahu nih, oh ternyata THR tahun kita itu ludes apa enggak, dan kalaupun ludes, ini dipakainya buat apa aja. Apakah sempat disisihkan untuk nabung, investasi, dan lain sebagainya, atau murni benar-benar ludes untuk semua pembelanjaan saat hari raya. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi agar nanti kalau misalkan kita mendapatkan THR lagi di waktu-waktu akan mendatang, kita sudah tahu nih struktur ya, perencanaan keuangan kita pada saat THR tahun-tahun sebelumnya bagaimana. Karena tentunya setiap tahun kita juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Siapa tahu teman-teman juga tahun depan sudah tidak ada pandemi, sehingga pasti akan kita konsolidasikan kembali. Mantap Pak Jody, biar lebih apal boleh nggak Minku bantu buat singkat. Jadi ABC, anggarkan, belanjakan sesuai prioritas, dan catat keuangannya. Wow, mantap banget. Oke, kalau gitu setelah nonton video ini, Sobat Finansialku pasti udah nggak akan kebingungan lagi gimana cara mengelola THR-nya biar nggak gampang habis. Oke, sekian aja dari Minku dan juga dari saya, Harika Jody, perencana keuangan di Finansialku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.